Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja, tetap semangat. Dan kita sudah tahu sejak sejam 2 jam yang lalu bahwa PSSI akhirnya mengambil sebuah keputusan, ya, dengan pasti rapat exco di sini untuk memecat PK atau Patrick Kluivert, ya. Ini lebih cepat tentunya karena memang bagi saya ini bukan suatu hal yang mengejutkan teman-teman, karena tadi pagi kalau teman-teman menonton video saya sudah unggah, itu saya sudah ada sinyal bahwa siapa pengganti Patrick Kluivert. Saya tidak ingin mendahului walaupun sudah tahu kabar bahwa dia segera akan dipecat, tapi biarlah itu menjadi keputusan dari PSSI, dari Exco untuk bisa itu dan mengumumkan secara resmi, dan PSSI sudah secara resmi mengeluarkan pernyataan bahwa Patrick Kluivert dan seluruh staf kepelatihannya itu berakhir, mereka dipecat, ya, walaupun itu harus berhadapan dengan kompensasi, tetapi itu tidak, ini demi untuk masa depan sepak bola kita, karena banyak desakan tekanan yang luar biasa dari masyarakat pencinta sepak bola pasca kegagalan kita tentunya di putaran keempat Piala Dunia zona Asia di grup B yang berlangsung di Stadion King Abdullah Sport City di kota Jeddah, Arab Saudi sana. Dan ini adalah sebuah hal yang baik tentunya, respon yang begitu cepat dilakukan oleh para exco dan juga disetujui oleh Ketua Umum Pak Erick Thohir yang mengambil keputusan segera memecat Patrick Kluivert, karena setelah kegagalan itu kan, dengan 2 kekalahan 3-2 dari Arab Saudi dan 1-0 dari Irak, itu luar biasa, tagar Patrick out, Kluivert out, bahkan nama STY itu berkumandang di stadion, ya, di King Abdullah Sport City. Namun saya juga sudah bilang dalam konten saya sebelumnya, ya, di pagi, bahwa STY sulit untuk kembali, dan itu pernyataan resmi dari STY sendiri berbicara dengan KBS dalam sebuah wawancara mungkin 2 hari yang lalu, bahwa dia tidak akan balik ke Indonesia setelah dia dipecat pada awal Januari tahun ini. Dan bagi PK, dia sudah melewati 8 pertandingan dengan statistik yang kurang mengembirakan tentunya, ada 3 kemenangan, 4 kekalahan yang dialami dengan 1 kali imbang. Bahkan kalau dihitung dari rekor, ya, putaran ketiga dan putaran keempat, itu dia kemasukan 15 gol, ya, di sana, dan hanya memasukkan 4 gol. Jadi saya rasa ini suatu statistik yang baik. Setelah melihat 8 pertandingan, jangankan 8 pertandingan, banyak pelatih-pelatih juga belum sampai 5 pertandingan melihat kinerja buruk dipecat, ya. Contoh yang paling ekstrim, ya, yaitu klub Bayer Leverkusen. Siapa tidak tahu dengan pelatih Erik ten Hag, juga asal Belanda. Setelah sukses bersama Ajax, diambil oleh MU, dipecat oleh MU, diambil lagi oleh Leverkusen, ya, di Bundesliga, tapi hanya 2 pertandingan, 2 langsung dipecat. Itu pelatih yang bagus, ya, apalagi dengan Kluivert sudah diberikan 8 laga, dan memang ini suatu keputusan yang baik, yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat sepak bola, untuk kapan, ya, PK ini harus segera, ya, dilengsarkan atau pemutusan kerjasamanya. Dan sekarang bola di tangan PSSI untuk bisa menyiapkan segala sesuatu. Pasti kan ada bayarannya untuk pemecatan ini, sama seperti STY sebelumnya. Dan juga langkah-langkah ke depan itu harus dipikirkan, penggantinya siapa, yang datang juga harus berkualitas, ya, lebih oke. Di konten saya sebelumnya juga saya sudah bilang siapa-siapa yang bisa datang, banyak pilihan, banyak juga ada usul kalau boleh asistennya Alex Pastur, ya, tetapi saya pikir tidak usah, cari yang lebih bagus, lebih oke. Jangan lihat dari track dia sebagai pemain yang hebat, tetapi pelatih yang bagus. Kluivert ini sebagai pemain kan oke, tapi sebagai pelatih nol, ya, karena dia dipecat juga di Curaçao, yang saat ini Curaçao hampir pasti untuk bisa lolos, sedang menuju OTW untuk lolos ke Piala Dunia, pasca ditinggal oleh Patrick Kluivert, karena pengganti Patrick Kluivert di Curaçao adalah orang Belanda juga, di advokat. Jadi saya pikir ini suatu hal yang baik, ya, yang wajar bagi PK sudah dilengsarkan, dipecat, tinggal sosok figur yang akan menggantikan PK ini. Jangan salah langkah lagi dan jangan terburu-buru untuk bisa melihat ini, karena memang harus pelatih yang punya kualitas bagus, yang bisa datang, ya, ke Indonesia, punya konsep cara berpikir yang baik di dalam meracik sebuah taktik, strategi, skema permainan dengan pola apa yang diinginkan. Karena semua pemain yang ada saat ini pemain-pemain yang sudah bagus, ya, yang ada di semua lini. Tinggal urusan pelatih yang akan meramu itu. Dan
bisa membentuk tim yang kuat. Karena kita masih punya agenda ke depan lagi ya. Ada Piala AFF di bulan Juli dan Agustus tahun depan. Kemudian juga 1,5 tahun ke depan kita menatap di putaran final Piala Asia yang akan berlangsung di Arab Saudi. Karena kita negara ASEAN pertama, Asia Tenggara, yang sudah lolos langsung ke putaran final. Yaitu ada 18 tim secara total di sana. Tapi yang lain masih harus melalui kualifikasi. Makanya kita harus bangga ya bahwa kita sudah ada di sana. Dan seperti Thailand, Vietnam, Malaysia, Filipina, ya semua, Singapura, Myanmar, ya Kamboja, semua itu harus melalui kualifikasi. Kita enggak, kita langsung lolos. Inilah tugas PSSI untuk bisa menyiapkan tim kepelatihan yang solid, yang tangguh untuk bisa membawa kita lebih baik lagi ke depan. Karena setelah itu 4 tahun lagi setelah 2026 di Amerika, Meksiko, Kanada, Piala Dunia, kita akan menatap kualifikasi lagi untuk Piala Dunia 2030. Jadi ya mungkin setelah 2026, 2027 sudah siap tim ini. Di 2028 untuk mulai kita mempersiapkan tim yang tangguh ya untuk bisa bersaing kembali. Ya kita harus bisa lolos untuk next. Apalagi dengan pemain-pemain yang bagus dan kalau pelatih yang oke yang datang, wah ini akan pasti disambut dengan gembira oleh masyarakat sepak bola Indonesia. Terima kasih untuk Patrick Kluivert dan seluruh staf kepelatihan yang sudah bersama hampir setahun ini di tim nasional. Ya, apapun itu tetap harus ada ucapan terima kasih karena mereka sudah tentunya berusaha dengan baik, tetapi memang saat ini kita belum pantas, belum layak untuk bisa hadir di Piala Dunia. Walaupun itu hampir saja kita dapatkan, sayang sekali memang dengan beberapa keputusan yang tidak begitu enak dilakukan oleh PK. Ya terutama di putaran keempat ya yang peluang itu ada dan buktinya kan skornya tipis-tipis, kita dengan Arab, kita dengan Irak ya. Seandainya misalnya kita bermain imbang dengan Irak dan bermain imbang pula dengan Arab Saudi di pertandingan pertama, mungkin saja kita akan lolos, tetapi bisa saja ke putaran kelima. Tapi oke lah, semua sudah lewat, nasi sudah menjadi bubur. Sekarang kita menatap aja ke depan dengan agenda-agenda, termasuk ada FIFA Matchday pada bulan November yang akan datang, pada bulan Maret 2026, pada bulan Juni 2026 masih ada FIFA Matchday, di September, Oktober, dan November juga. Jadi masih banyak ke depan. Kita tunggu siapa pelatih yang akan dilirik dan membesut Jai Isyas dan kawan-kawan. Dengan saya Bung Ropan, ciao.